Kisah asmara Ayu Ting Ting kembali disorot setelah beberapa waktu lalu nasib pertunangannya kandas di tengah jalan. Terhitung sejak ia berpisah dengan Angie, ini menjadi kali kedua Ayu gagal untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini tak pelak mengingatkan kita juga tentang pernikahannya yang terdahulu dengan Angie, yang hanya beberapa hari usia pernikahan mereka lalu keduanya justru memilih untuk berpisah. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu Ting Ting hingga harus mengalami perjalanan asmara yang begitu pelik. Namun, pada kesempatan kali ini, para ahli terawang pun mencoba menerawang lebih dalam terkait nasib sang pelantun alamat palsu itu. Lantas, benarkah Ayu dalam waktu dekat ini akan berjodoh dengan seorang duda yang sudah memiliki anak? Ya, untuk pasangan Ayu Ting Ting untuk deket-deket ini saya lihat masih belum ada ya. Mudah-mudahan di tahun depan nih ya dia akan mendapatkan seorang cowok ya. Kalau saya lihat sih udah berkeluarga ya hitungannya ya, yang bisa dibilang duda ya. Kalau untuk terawan Cece ya saya lihat ya hitungannya ya. Dan karena yang bisa mengerti dia punya sifat dan juga mempunyai kasih sayang terhadapnya dia. Profesinya untuk calonnya si Ayu Ting Ting ini ya, kalau saya lihat pengusaha. Kalau saya lihat kayaknya sama-sama ini ya, sama-sama muda ya gitu, sama-sama muda ya. Dan ini langsung aja ya, inisialnya B. Oke. The Lovers yang artinya adalah The Lovers ini adalah mereka ini berjodoh. Oke. Jalurnya ini nyambung, jalur cintanya nyambung dan Ayu Ting Ting ini ngerasa nyaman dengan si B ini. Ayu Ting Ting ini mereka ini berdua bisa saling bisa dibilang take and give ya, saling memberi, saling menerima, saling rasa nyaman ya seperti itu gitu. Dan kalau saya lihat di kartu ini ada kuat sekali ini jodohnya dengan si B ini. Nah, bisa jadi mungkin Tuhan ngasih umur panjang, ngasih rezeki buat Ayu Ting Ting ya. Ini mereka ini bisa berjodoh. Oke. Dengan si B ini, iya. The Career sebenarnya di sini banyak kebimbangan yang ada di benak hati dan pikiran Ayu Ting Ting. Di sini ada King of Pentacles ya, King of Pentacles yang artinya bahwa si Ayu ini tidak menginginkan adanya kegagalan kesekian kali ya. Doain aja Mbak, saya nggak bisa ngomong banyak. Doain saya aja. Doain aja mudah-mudahan saya bahagia, saya happy terus. Karena tadi saya bilang saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune yang artinya adalah ujiannya memang berat. Ujiannya sangat besar untuk percintaan Ayu Ting Ting dan si B ini. Berat sekali untuk ujian ini ya. Dan kalau saya lihat di sini, kemungkinan besar garisnya di sini nyambung ya. Dan ini mereka akan menjalin hubungan lagi tetapi secara diam-diam. Iya, gini, yang saya lihat si B ini tidak gegabah ya, tidak benar-benar sabar untuk menghadapi ujian percintaan. Iyalah, ya kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jagain. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget. Oh nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan Mas, maksudnya saya takut gitu, bukannya bilang takut juga bisa dibilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada pisah atau apapun itu, nggak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya gitu, pilihan Allah yang terbaik. Lantas benarkah Ayu dalam waktu dekat ini akan berjodoh dengan seorang duda yang sudah memiliki anak? Lantas benarkah Ayu dalam waktu dekat ini akan berjodoh dengan seorang duda yang sudah memiliki anak? Kegagalan Ayu dalam asmara tak bisa dilepas dari pembawaannya yang berwatak keras.
Apalagi dirinya selalu membebankan sebagai tulang punggung keluarganya, di mana hal itu pula yang membangun karakter dirinya menjadi strong woman. Lantas, seperti apa seorang psikolog melihat problematika asmara seorang Ayu Ting Ting dari sisi psikologis kejiwaannya? Seringkali banyak wanita-wanita yang mereka sebenarnya kurang detail, kurang piawai memilah dan memilih. Bisa jadi para wanita-wanita ini hanya menikah berdasarkan satu, memenuhi tuntutan sosial. Paksaan keluarga gitu ya. Dipaksa untuk segera menikah karena mungkin usia, atau mungkin karena situasi dalam arti gini, entah sudah hamil dulu gitu ya, padahal belum ada proses pengenalan yang baik gitu, lalu kadung sudah hamil, mau gak mau harus menikah gitu untuk menutupi rasa malu dan lain sebagainya gitu ya, untuk menjaga nama baik keluarga. Ada yang karena memang dipaksa sama lingkungan untuk oke, kamu udah berumur loh, masa kok belum menikah gitu. Atau mungkin karena orang tersebut tidak tahan untuk sendirian, tidak bisa merasa kesepian, lalu memutuskan hanya mencari orang yang bisa menemani gitu ya, siapapun, terobati kesepiannya tanpa memastikan apakah orang ini memiliki keseriusan, komitmen, tanggung jawab gitu ya, dan lain sebagainya untuk layak sebagai pasangan, lalu menikah gitu. Nah, hal-hal yang proses memilih pasangan yang seperti ini kan cukup rentan gitu. Karena apa? Tidak diiringi dengan kematangan, kebijaksanaan, kemampuan berpikir yang logis gitu ya. Sedangkan namanya pernikahan itu kan pasti diiringi dengan banyak masalah, konflik. Yang dibutuhkan apa sih? Yaitu tadi kemampuan menyelesaikan masalah. Kalau mereka aja nggak relasinya nggak bagus, komunikasinya nggak bagus, nggak pernah mampu untuk menyelesaikan setiap masalah secara baik berdua gitu ya, itu yang pada akhirnya membuat satu hubungan rentan sekali untuk bubar. Bagi wanita yang memang dia sudah memiliki penghasilan pribadi yang cukup masuk di angka yang cukup fantastis gitu ya, pasti akan menjadi seleksi tersendiri bagi pria-pria yang ingin mendekati. Karena biar bagaimanapun wanita ini kan pasti punya berbagai pertimbangan. Kalaupun memang harus menikah, apakah dia rela untuk lalu berkurang sisi finansialnya? Kalau memang menikahi dengan pria-pria yang mungkin secara pendapatan di bawah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah menikah pasti ada batasan-batasan yang diberikan oleh pasangan, yang pada akhirnya juga jadi pertimbangan si wanita ini gitu ya. Apakah nanti kalau aku udah menikah, aku masih diizinkan bekerja atau tidak? Kalaupun masih diizinkan, apakah waktunya bisa sebebas dulu gitu ya, dengan pendapatan yang sama besarnya seperti sebelumnya gitu ya. Apalagi kalau memang si wanita ini menjadi tulang punggung keluarga gitu. Pertimbangan-pertimbangan dari sisi finansial ini cukup logis gitu. Pastinya menjadi pertimbangan utama, mengingat kembali tadi kan setiap orang juga pasti gak mau ya dari posisi nyaman tapi lalu berubah menjadi tidak nyaman. Ini yang harus jadi pertimbangan besar lah gitu. Kalaupun memang ini tidak mendapat titik temu, ya memang sulit kalau memang diteruskan, pada akhirnya nanti akan menjadi konflik. Kalaupun nanti bertemu dengan calon pasangan baru, kenali betul-betul karakternya. Apakah orang ini betul-betul bisa fit in dengan aku, dengan putriku, dengan keluarga besarku? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dia betul-betul sesuai dengan visi misi pernikahan yang nanti akan aku bangun gitu ya. Apakah dia bisa bekerja sama untuk aku bisa tetap menjalankan nih peran-peran aku nanti gitu kan, dengan berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi ada proses pemilahan ini yang pada akhirnya disertai dengan komunikasi, interaksi, diskusi, membangun kesepakatan gitu ya. Kalau memang nggak cocok, ya lebih baik di awal disudahi ketimbang harus diteruskan tapi lalu akhirnya menyimpan konflik gitu. Jadi kalaupun memang sepenuhnya terjadi kegagalan, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sepenuhnya karena adat budaya gitu ya. Ya pure kalau saya melihatnya bisa jadi memang hanya sebatas mereka tidak menemukan kecocokan lah satu sama lain gitu. Karena biar bagaimanapun kan saat dua orang dewasa menjalin hubungan, relasi itu memang harus sepenuhnya karena kenyamanan berdua. Kalau salah satunya sudah tidak nyaman, ya itu akan rentan lah untuk selesai hubungan.